Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kabul Haifid. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 4 tentang masalah lingkungan hidup. Yang pertama adalah pengertian. Masalah lingkungan hidup itu adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Beberapa hal pokok yang menyebabkan timbulnya masalah lingkungan hidup. Yang pertama adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk atau kelebihan populasi. Yang kedua adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas limbah. Yang ketiga adalah adanya pencemaran lintas batas negara. Berdasarkan lingkupnya, permasalahan lingkungan hidup itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lingkup secara global dan lingkup secara nasional. Adapun pada masalah lingkungan hidup secara global, saya rangkum menjadi 5. Yang pertama adalah perubahan iklim atau pemanasan global. Kedua, penipisan lapisan ozon. Yang ketiga, rumah kaca, hujan asam. Dan yang kelima adalah penipisan sumber daya. Untuk perubahan iklim atau pemanasan global, perubahan yang perubahan iklim ini adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan iklim atau pemanasan global yang pertama adalah mengancam produksi pangan akibat meningkatnya curah hujan yang tidak normal. Jadi di suatu daerah itu curah hujannya bisa terlalu tinggi, tapi di daerah lainnya terjadi kekeringan. Yang kedua adalah meningkatnya permukaan air laut mengkontaminasi persediaan air tawar di pesisir dan meningkatnya risiko bencana banjir. Yang terakhir adalah suhu bumi meningkat, di mana menghangatnya juga membuat penyebaran hama dan penyakit tropis ke daerah lain. Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan perlindungan yang tak terlihat yang menutupi planet bumi, melindungi manusia dari radiasi sinar matahari atau UV yang berbahaya. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan memperlemah sistem kekebalan tubuh. Peningkatan radiasi UV juga mengakibatkan berkurangnya hasil panen dan gangguan pada rantai makanan di laut. Penipisan lapisan ozon ini biasanya disebabkan oleh gas-gas seperti CFC, HCFC, PFC, dan HFC yang biasanya digunakan pada AC, lemari es, maupun emisi dari industri. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, seperti penggunaan kendaraan bermotor, batu bara pada pembangkit listrik, maupun banyaknya pembakaran bahan bakar organiknya yang melebihi kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerap. Efek rumah kaca ini terjadi akibat kegiatan manusia, di mana dengan meningkatnya efek rumah kaca, maka suhu permukaan bumi semakin naik, sehingga terjadi pemanasan global. Untuk yang keempat ini hujan asam. Hujan asam terjadi karena adanya polutan tertentu di atmosfer. Hujan asam ini disebabkan karena pembakaran bahan fosil ataupun meletusnya gunung berapi, serta juga bisa karena membusuknya vegetasi yang melepaskan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. Hujan asam merupakan permasalahan lingkungan yang dapat memiliki efek serius pada kesehatan manusia, satwa, maupun spesies. Ini contoh dari proses terjadinya hujan asam. Yang terakhir adalah penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi ini menciptakan pemanasan global dan perubahan. Oleh karena itu, manusia harus beralih menggunakan sumber daya terbarukan seperti listrik tenaga surya, biogas, mobil tenaga surya, dan walaupun dalam jangka pendek, mungkin instalasi peralatan fasilitas teknologi ramah lingkungan ini dinilai cukup. Tapi sebenarnya dalam jangka panjang, hal ini akan sangat murah jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil yang tidak terbarukan. Selanjutnya adalah masalah lingkungan hidup secara nasional. Ini ada 5 permasalahan yang saya rangkum. Di antaranya adalah penggundulan hutan tropis atau deforestasi. Yang kedua kerusakan terumbu karang, yang ketiga kerusakan hutan bakau, yang keempat pembuangan limbah, yang kelima adalah kepunahan keanekaragaman hayati. Pertama, penggundulan hutan atau deforestasi.
Ini terjadi karena, seringnya pembukaan hutan, pengembangan sektor perkebunan, misalnya untuk sawit, yang mana, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu. Hutan yang sesungguhnya kan berperan menyerap racun karbon dioksida, hasil dari pencemaran akibat aktivitas manusia, kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan, hujan, serta hutan ini juga bisa menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting, dan untuk mendukung kehidupan manusia juga. Eee, Akan tetapi saat ini, karena industri itu, jadi hutan itu digantikan oleh tanaman monokultur seperti sawit. Padahal tanaman monokultur ini tidak akan mampu, berperan seperti hutan di dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tapi, pemerintah Indonesia sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang mana implementasi instrumen perundangan ini secara konsisten telah menurunkan laju deforestasi di Indonesia. Selanjutnya adalah kerusakan terumbu karang. Terumbu karang adalah suatu tumbuhan dan hewan yang berada di daerah perairan laut, di mana terumbu karang di sini berfungsi sebagai penahan gelombang sehingga erosi dapat dikurangi, tempat tinggal tetap ataupun sementara bagi jenis hewan, dan serta tempat persembunyian yang paling aman bagi hewan kecil, tempat tumbuhnya berbagai macam alga juga, sehingga pada siang hari menghasilkan oksigen yang diperlukan dan makhluk hidup di bumi. Yang keempat adalah sumber penghasilan dan makanan bagi masyarakat pesisir. Yang kelima bahan obat-obatan, penyakit kanker yang berasal dari biota karang, dan yang terakhir adalah tujuan pariwisata yang indah. Dengan rusaknya terumbu karang ini, maka fungsi terumbu karang sebagai gelombang, tinggalnya organisme, potensi ekonomi dan pariwisata ini jelas-jelas. Selanjutnya adalah kerusakan hutan bakau. Hutan bakau atau biasa kita kenal dengan mangrove, ini adalah hutan yang tumbuh sepanjang daerah pantai atau sekitar muara sungai yang sangat dipengaruhi pasang surut air laut. Ekosistem hutan mangrove tumbuh di daerah pantai yang landai dan tenang. Adapun fungsi hutan, mangrove, hutan bakau atau mangrove ini yang pertama adalah sebagai sumber daya yang kaya baik dalam hal penyedia tempat tinggal bagi binatang air seperti ikan, udang, dan juga penyedia kayu atau pemanfaatan daun bakau bagi binatang. Yang kedua, sebagai sumber makanan untuk moluska, kepiting, cacing maupun binatang-binatang lainnya. Ini terjadi saat, hutan bakau proses pembusukan. Nah, yang ketiga adalah sebagai pelindung dan stabilisator garis pantai dan bahaya abrasi. Selanjutnya adalah sebagai pengikat lumpur dalam pembentukan, dan yang terakhir adalah sebagai tempat wisata. Selanjutnya adalah pembuangan limbah. Pembuangan limbah merupakan masalah lingkungan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, terutama limbah plastik dan sampah perkotaan seperti di Kali Ciliwung, Jakarta. Eee, Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri sering dibuang ke sungai, juga menyebabkan, ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Padahal sungai-sungai ini penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasok sumber makanan bagi masyarakat. Pembuangan limbah ini akhirnya akan menyebabkan pencemaran laut di Indonesia dan merusak ekosistem laut, mana sebagai sumber perikanan. Selain itu, limbah plastik, makanan cepat saji, kemasan, dan limbah elektronik merupakan salah satu limbah yang secara jelas mengancam kehidupan manusia. Kepunahan keanekaragaman hayati, aktivitas perburuan satwa yang dilakukan terus-menerus, menyebabkan beberapa spesies punah. Contohnya, perburuan telur penyu atau kura-kura Indonesia yang menyebabkan kura-kura sungai. Ekosistem yang menempuh waktu jutaan tahun untuk stabil dan mendukung kehidupan manusia. Ini berada dalam bahaya bila semakin bertambah populasi spesies yang punah. Dari berbagai permasalahan di atas, eh, sebenarnya ada solusi untuk permasalahan lingkungan hidup, yang bisa dilakukan manusia. Beberapa usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan antara lain, yang pertama,
tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Kedua, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, memperluas gerakan penghijauan seperti reboisasi. Selanjutnya, memberikan kesadaran terhadap masyarakat arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintainya. Terus melakukan upaya remediasi, yaitu membersihkan permukaan tanah dari berbagai polutan. Nomor 6 adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nomor 7 menggunakan barang yang mudah terurai, dan yang terakhir adalah mengolah limbah terlebih dahulu sebelum ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.